Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua untuk menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan para pengikut yang mengikuti sunnah beliau. Alhamdulillah, bagaimana puasanya soleh dan solihah? Semoga kalian tetap semangat berpuasanya di hari ke-24 ini ya. Sore ini, Ibu akan melanjutkan Sirah Nabawiyah tentang membersihkan Mekah dari budaya jahiliyah. Kaum munafik meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk melakukan ibadah di masjid yang mereka bangun. Masjid itu dalam Al-Quran dinamakan Masjid Diror. Masjid Diror artinya sesuatu yang membahayakan. Berdirinya Masjid Diror sangat membahayakan bagi umat Islam. Kaum munafik berdalih membangun masjid tersebut agar orang-orang sakit dan jompo bisa lebih mudah datang ke masjid tersebut. Padahal sebetulnya niat kaum munafik adalah untuk menyaingi Masjid Kuba yang lebih dahulu dibangun. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa memecah belah persatuan umat Islam. Kemudian mereka meminta Rasulullah untuk sholat di sana, namun beliau belum bisa karena beliau akan berangkat ke Tabuk. Lalu Allah membuka rencana jahat mereka di balik pendirian masjid tersebut dengan menurunkan surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Kemudian Rasulullah memerintahkan Malik bin Dasyam, Ma'an bin Adi, Amir bin Sakam, dan yang lainnya untuk merobohkan Masjid Diror milik kaum munafik. Akhir tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengirim rombongan orang-orang Islam untuk ibadah haji. Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menjadi pemimpin rombongan. Sementara itu, Rasulullah sendiri tidak ikut karena masih merasa tidak nyaman dengan kaum musyrik yang masih ikut serta melaksanakan haji. Rombongan yang dipimpin Abu Bakar berjumlah 300 orang. Rombongan membawa 20 ekor binatang kurban, sementara Abu Bakar sendiri membawa 5 ekor binatang kurban. Setelah rombongan jemaah haji berangkat, Allah menurunkan surah At-Taubah yang berisi pemutusan perjanjian dengan kaum musyrik mulai tahun ini dan sesudahnya kaum musyrik tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk segera menyusul rombongan Abu Bakar, dan kedua rombongan tersebut bertemu di daerah Araj Dajnan. Ali menjelaskan wahyu yang sudah turun, lalu kemudian mereka berangkat bersama menuju Mekah. Pada hari kurban, Ali membacakan surah At-Taubah kepada masyarakat musyrik Quraisy. Surat tersebut juga berlaku untuk seluruh orang musyrik di Jazirah Arab. Haji perpisahan. Pada bulan Zulkaidah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Ini merupakan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir yang dilakukan setelah hijrah. Peristiwa ini disebut dengan Haji Wada. Haji Wada artinya haji perpisahan. Haji Wada merupakan waktu yang tepat untuk ibadah sekaligus pertemuan terakhir umat Islam dalam jumlah yang banyak dengan Rasulullah. Tanggal 26 Zulkaidah 10 Hijriah, setelah zuhur, Nabi berangkat ke Madinah menuju Mekah untuk melakukan ibadah haji. Sampai di Zulhulaifah, Nabi melaksanakan sholat asar, kemudian melakukan ihram untuk haji dan umroh. Setelah 8 hari melakukan perjalanan, Rasulullah tiba di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah waktu fajar. Kemudian beliau memulai ibadah umroh dan dilanjut dengan ibadah haji. Pesan terakhir Rasulullah SAW.
Menjelang zuhur, beliau menunggangi kuda Al-Qaswa menuju lembah Arafah. Sesampainya di sana, beliau disambut oleh lebih dari 100.000 jemaah haji. Beliau menyampaikan khutbah. Hal-hal terakhir yang penting disampaikan adalah memerintahkan umat Islam untuk menjaga hubungan persaudaraan. Semua tidak boleh saling berselisih, menyakiti, mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim, menghapuskan riba, dan memperlakukan kaum wanita dengan adil. Dalam Islam, wanita diposisikan sebagai kaum yang harus dilindungi dan berhak mendapatkan hak-haknya. Terakhir, Rasulullah berpesan bahwa beliau meninggalkan 2 perkara untuk umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika umat Islam berpegang teguh kepada keduanya, mereka tidak akan tersesat selamanya. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbah, Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah dan para jemaahnya melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak qasar takdim. Panglima termuda pilihan Rasulullah SAW. Usamah adalah putra Zaid bin Haritsah. Ayahnya sangat dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah sangat mencintai Usamah. Safar 11 Hijriah, Nabi menyiapkan pasukan untuk melawan pasukan Romawi di Syam. Ini merupakan ketiga kalinya Nabi mengirim pasukan untuk bertempur melawan Romawi. Nabi mengangkat Usamah bin Zaid sebagai panglima perang termuda. Waktu itu Usamah masih berusia 17 tahun. Beberapa sahabat pernah meragukan kepemimpinan Usamah, lalu Rasulullah meyakinkan mereka di Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan jika mereka meragukan kepemimpinan Usamah, berarti sama saja dengan mencela kepemimpinan ayahnya. Dan dipertegas kembali oleh Rasulullah bahwa Usamah layak untuk memimpin. Pada Rabiul Awal, Nabi memberangkatkan pasukan Usamah. Setelah 5 mil perjalanan, terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad wafat. Mereka berhenti sejenak dan sampai akhirnya Abu Bakar memerintahkan agar melanjutkan perang 3 hari kemudian. Pasukan Usamah bertempur dengan pasukan Romawi dan akhirnya mereka menang. Demikianlah kisah Nabawiyah yang Ibu sampaikan. Semoga kita dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Dan tetap semangat menjalankan ibadah puasanya ya, soleh dan solihah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.